Ada lentera di dalam rumah Pak Burhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Allah memelihara kita. Namun saat kita mengatakan Allah memelihara dan keadaan kita dalam keadaan yang baik, kesehatan baik, pekerjaan dapat promosi, berkat mengalir terus, keuangan melimpah, kita tidak berkekurangan, dan kita begitu gampangnya kita mengatakan Allah memelihara, itu mah gampang. Tapi bagaimana kalau hari-hari ini sedang dikecam ketakutan, kondisinya waduh tidak baik, adanya virus corona, semua kena imbasnya dari keuangan, rumah tangga, dari pelayanan, pekerjaan, semuanya saudaraku kena imbasnya karena corona ini. Apakah Allah tetap memelihara? Oh iya, pasti Allah tetap memelihara. Allah kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya, Dia tetap memelihara umatnya. Orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus pasti dipelihara Tuhan. Justru kita yang seringkali berubah-ubah. Waktu kita dapat berkat, kita mengatakan, wah Allah memeliharaku, haleluya, puji Tuhan. Tapi waktu kita dalam kondisi sulit, kita belum melihat mujizat, kita sudah berdoa, belum mendapatkan jawaban, apakah kita berani tetap mengatakan, Allah memeliharaku? Saudaraku, mari kita kuatkan iman kita. Percaya Allah memelihara kita. Mengapa demikian? Karena saya mempunyai beberapa alasan yang tentu saja sesuai firman Tuhan. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan alasan yang pertama, apakah saudara tahu di genggaman tangan saya ini ada apa? Saya beri waktu 10 detik. Ada apa di sini? Saudara tidak tahu, saya buka. Apakah saudara sudah tahu? Saya lihat ini, tentu saudara tidak tahu. Yang tahu hanya saya, yaitu sebuah baterai. Sebuah baterai. Saudara dikasihi Tuhan, alasan pertama, mungkin orang lain tidak tahu kebutuhan kita. Tidak tahu pergumulan kita. Bahkan orang terdekat sekalipun, entah itu orang tua, entah itu pasangan hidup kita, entah itu anak atau menantu, mungkin tidak tahu kebutuhan kita. Tidak tahu isi hati kita. Tapi Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, Dia tahu. Di dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan 32 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dikatakan di ayat 31, dikatakan jangan khawatir. Karena orang yang khawatir seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita mengenal Tuhan atau tidak? Saya yakin kita mengenal Tuhan. Camkan itu, perhatikan. Orang yang mengenal Tuhan tidak khawatir. Kenapa tidak khawatir? Karena dipelihara Tuhan. Kenapa kok yakin dipelihara Tuhan? Karena dikatakan Bapamu yang di surga tahu. Alasan pertama, karena kita punya Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Bahkan dikatakan bahwa Dia tahu kita memerlukan semuanya itu. Semuanya apa? Di sini saya tidak mengatakan, oh kekayaan, mobil, jet pribadi, villa, apartemen. Wah, bukan itunya saudaraku. Semuanya itu bukan itunya yang utama. Itu hanya bonus-bonusnya saja nanti yang mengikuti. Kalau orang itu sungguh percaya, sungguh mengasihi Tuhan. Tapi katakan semuanya itu adalah di ayat 31. Yaitu tentang makan, minum, pakai. Apa yang kami makan, kami minum, kami pakai. Tuhan tahu semuanya itu. Karena itu, saudara dikasihi Tuhan, jangan khawatir. Yakin dengan teguh bahwa Allah kita itu memelihara kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan waktu kita inginkan saja, Dia sudah tahu. Saudara. Nah, alasan kedua, dikatakan di dalam Matius pasal 7
ayat yang ke-9. Matius 7 ayat yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Perhatikan dengan baik. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi yang pertama tadi, Bapa di surga itu tahu. Yang kedua, kita yakin dipelihara Tuhan karena dia bukan hanya sekedar tahu lalu cuek, tidak ngapa-ngapain. Tapi bagi anak-anaknya, Bapa itu menaruh perhatian khusus. Garis bawahi, dia menaruh perhatian khusus, yaitu dia yang tidak hanya sekedar tahu, tapi dia memberi. Alasan yang kedua, kita yakin dipelihara Tuhan karena kita punya Bapa di surga yang memberi kebutuhan kita. Apa yang kita minta kepadanya. Sekali lagi, mintalah kebutuhan utama, kebutuhan pokok, bukan keinginan. Jangan di tengah masa-masa sulit, saudara juga gaya hidupnya sulit. Di tengah-tengah situasi yang begitu berat, gaya hidup juga berat. Apalagi badannya sudah berat. Waduh. Ayo saudaraku, gaya hidup kita, mari kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bukan keinginan kita yang diutamakan, tapi kebutuhan. Dan Tuhan pasti memberi. Bahkan seperti tadi saya katakan, waktu kita masih dalam hati saja, Tuhan tahu dan Tuhan itu memberi, saudara. Apalagi kalau kita sampaikan ke Tuhan, kita meminta kepadanya, saya yakin Tuhan kirimkan. Contohnya, beberapa waktu yang lalu, anak-anak ingin pizza, saudaraku. Dan ya kita di rumah ada 4 orang, suka sekali dengan pizza. Kalau pizza kecil kok kayaknya kurang wareg, kurang puas gitu ya. Kalau besar itu kok ya rodok mahal gitu saudaraku ya. Di tengah situasi sulit begini, makan yang enak, sehat belum tentu juga harus mahal. Ya udah deh, masih dalam hati. Saya bilang sama anak-anak, ya nanti aja. Udah doa dulu aja, Tuhan kirimkan berkatnya. Benar saudaraku, beberapa hari berikutnya ada tamu datang bawain pizza 2 gede saudaraku. Gede. Tidak hanya itu, tapi yang lain Tuhan juga memberi. Beberapa hari berikutnya diberi soto ayam. Soto ayam yang haujak secingping. Wah enak. Endul pokoknya. Gitu. Enak pokoknya. Sebelumnya itu dikirimi orang malam-malam ya, kira-kira jam 7 malam. Dikirimi rendang sapi. Daging rendang sapi. Enak. Tapi kalau malam jangan makan daging dulu ya. Jadi dimasukkan kulkas, besok aja dipanasi. Makannya pagi atau siang. Supaya tidak kolesterol, kalau malam berbahaya. Banyak kisah yang lain bagaimana masih di dalam hati. Tapi Tuhan sudah berikan. Yang terbaru adalah kemarin, istri saya suka galantin, saudaraku. Ya, lalu hanya batin, Tuhan kok kepengin galantin ya, kok lama enggak makan galantin. Nah, tiba-tiba ada temannya yang ulang tahun. Terus kita ini ya ke rumahnya hanya sebentar, memberi surprise, mengirimkan makanan dan memberi ya bingkisan begitulah. Hanya memberi aja terus kita pulang sudah. Karena kan ini social distancing juga diberlakukan PSBB. Jadi tidak lama. Rencananya naruh di rumah, selesai happy birthday, oke, pulang. Lah kok begitu ketemu orangnya nggak boleh pulang. Kita diajak ngobrol, lalu dibungkusi sesuatu. Sampai rumah kita buka. Galantin. Enak, top markot top pokoknya. Enak banget saudaraku. Ini gimana ceritanya, wong kita ini mau memberi ke yang ulang tahun. Lah kok pulangnya yang ulang tahun memberi ke kita. Padahal masih dalam hati loh, batin istri saya. Ingin galantin, dapat. Saudaraku, mungkin bagi saudara ini hal yang sepele. Tapi bukankah itu menjadi kebutuhan pokok kita, yaitu makanan. Dan lain sebagainya, kalau saya ceritakan yang lain, ada saudaraku. Tapi saya mau menunjukkan bahwa Allah itu begitu mengasihi kita, saudaraku. Allah begitu mengasihi kita, dia bukan hanya sekedar tahu, tapi dia juga memberi.
Sekali lagi, hati-hati dengan gaya hidup. Milikilah gaya hidup yang sederhana, yang memuliakan Tuhan. Tidak perlu foya-foya yang mewah-mewah, saudaraku. Kalau ada berkat, ya kita jangan lupa untuk kita menabur, berbagi ke sesama dan lain-lain, saudaraku. Utamakan dulu kerajaan Allah, bukan keinginan pribadi kita. Yang kedua adalah Dia memberi. Dan yang ketiga, saudaraku, yang terakhir. Dia tahu, Dia memberi, dan memberinya caranya gimana? Yang ketiga yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan itu ajaib sekali. Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, Dia cara memberinya yaitu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan bicara soal jumlah, soal nominal. Kalau kemuliaan bicara soal kualitas. Jadi, yang ketiga, Tuhan kita memberi pasti yang terbaik. Secara kualitas, secara kuantitas, pasti yang terbaik menurut pemikiran Tuhan. Kita harus bersyukur, kita harus menerimanya. Tuhan, tapi kok begini? Ini kurang Tuhan. Lain tuh, itu dia. Karena merasa tidak puas, akhirnya kurang Tuhan. Wah, harusnya ini lebih baik begini Tuhan. Akhirnya kita ini kayak mau ngatur Tuhan gitu loh. Ya, kita ini Tuhan atau kita ini manusia? Tuhan yang harus mengatur kita, bukan kita yang mengatur Tuhan. Dan pemberian Tuhan selalu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan yang lain, hanya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, percayalah dengan penuh iman. Hari-hari ini orang, ayo menguatkan imun, ya supaya tidak gampang serang penyakit, tidak gampang kena virus corona. Ya, bagus, kita harus menguatkan imun. Tapi juga kuatkan iman. Jangan sampai ibadah di gereja tidak ada, adanya semuanya streaming, online, terus kita malas-malesan, kita ogah-ogahan, tidak sungguh-sungguh, akhirnya imannya kendor. Tidak ada waktu menyembah Tuhan, tidak ada waktu baca firman, kendor banget, lemah banget. Memperhatikan imun, tidak memperhatikan iman, bahaya. Dua-duanya penting, imun maupun iman. Nah, di penghujung saya khotbah ini, kita sudah mempelajari 3 hal yang penting tentang keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Alasannya apa kok saya yakin saya dipelihara Tuhan? Yang pertama, karena Bapakku yang di surga tahu kebutuhanku. Yang kedua, karena Dia bukan hanya tahu, tapi Dia memberi. Kalau Bapa di dunia aja, Bapa yang jahat aja memberikan kebutuhan anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia pasti memberi kepada kita. Dan yang ketiga adalah Dia memberi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia memberi yang terbaik, kualitas, kuantitas sesuai dengan waktu Tuhan. Mari kita bertekun hari-hari ini. Jangan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, bagaimana besok ya apa nanti ya, begini ya, begitu ya, begini ya, ya. Waduh, kita bingung, kita stres. Akhirnya malah kita menjauh dari Tuhan, sibuk dengan urusan kita, sibuk cari duit, saudaraku, sibuk begini, sampai kita tidak dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Mari saudaraku, kita makin mendekatkan diri pada Tuhan. Kita pasti dipelihara Tuhan. Yakinlah akan firman Tuhan ini. Kita pasti dipelihara Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Saya percaya suatu saat kita akan bertemu lagi dan saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berbeda. Puji Tuhan, dan pada akhirnya saya beri sebuah pantun. Pergi ke desa Kauman, bertemu dengan Ibu Nita. Mari kuatkan iman. Tuhan Yesus pelihara kita. Haleluya. Amin.